Jadi guru-guru yang berburu sertifikat kemana-mana, ikut webinar dan sebagainya itu ternyata hanya diperiksa ya. Untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan itu hanya kelompokan dokumennya diperiksa ya, tidak dinilai. Yang dinilai apa? Seperti tutorial saya sebelumnya, yang dinilai adalah satu, observasi kelas yang dinilai. Yang kedua adalah perilaku kerja. Halo, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas khusus tentang pengelolaan kinerja di PMM untuk kepala sekolah. Kemarin kita sudah bahas tentang pengelolaan kinerja untuk guru ya. Kali ini kita fokus untuk kepala sekolah. Oke, kita langsung aja. Jadi kepala sekolah itu memiliki dua peran ya yang ada di pengelolaan kinerja ini. Yang pertama perannya sebagai bawahan, dan yang kedua nanti perannya sebagai atasan. Sebagai bawahan, kepala sekolah itu akan dinilai ya. Kepala sekolah akan dinilai oleh siapa? Dinilai oleh atasannya atau pejabat penilai kinerja kepala sekolah. Siapa dia? Bisa kepala dinas, bisa kepala cabang dinas, terserah yang ditunjuk nanti siapa ya. Di daerahnya bisa berbeda-beda. Oke, sebagai bawahan ini kepala sekolah harus menyiapkan, yang pertama adalah mengupload dokumen KOSP atau dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Biasanya sudah digodok matang oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya. Kita tinggal upload aja. Yang kedua yang harus diupload adalah daftar hadir guru-gurunya. Daftar hadir guru-gurunya di kelas ya, mulai dari Januari sampai Mei atau Juni ya. Nanti jadikan satu PDF kemudian diupload. Bagi yang kesulitan, teman-teman kepala sekolah kesulitan dalam menyiapkan dokumen daftar hadir ini, bisa ikuti trik yang saya sampaikan di video yang ada di link atas ini ya. Kalau lewat YouTube ya, itu ada di atas sini. Kalau lewat Facebook bisa nanti saya sematkan di kolom komentar. Oke. Itu kalau kepala sekolah sebagai bawahan karena dia akan dinilai. Yang kedua perannya adalah peran sebagai atasan, top manager di sekolahnya ya. Dia membawahi siapa sebagai atasan? Yang di bawahnya adalah guru dan tenaga kependidikan. Khusus yang di PMM ini, kepala sekolah hanya bisa menilai guru-gurunya ya. Untuk tendik, tenaga kependidikan itu langsung dinilai lewat kinerja BKN ya. Jadi tugasnya kepala sekolah itu sebagai atasan adalah cek dan nilai ya, dicek dan nilai, juga memberikan catatan dan rekomendasi nanti juga seperti itu. Oke, kita lanjutkan karena ini masih bulannya Februari, Maret ya, mungkin tidak semua bisa kita buka ya, semua tidak bisa dibuka cek dan penilaian ini. Jadi kita lihat saja langsung saja ke TKP bagaimana cara pengelolaan kinerja di kepala sekolah untuk bulan Februari dan Maret ini. Yuk. Oke kawan-kawan, ini sudah ada di layar ya. Ini adalah khusus kepala sekolah ya lamannya. Nah, di sini terlihat adalah lakukan penilaian. Nah, jika teman-teman kepala sekolah belum ada ini karena teman-teman kepala sekolah sebagai PLT ya, masih PLT, itu sudah saya berikan tutorialnya, bisa juga cek di atas ini ya, di pojok atas ada. Kemudian nanti kalau teman-teman lihat lewat Facebook itu bisa saya tulis juga di kolom komentar ya. Linknya untuk bisa mengaktifkan lakukan penilaian ini. Karena kalau belum definitif biasanya belum bisa diklik, ini harus konfirmasi dulu ya. Caranya ada di atas sama ada di kolom komentar nanti ya. Oke, lanjut. Lakukan penilaian ya, klik di sini ya. Nah, klik di sini. Nah, ini kalau kita sebagai bawahan ini adalah kumpulkan dokumen ya. Kalau kita sebagai bawahan, kalau kita sebagai atasan itu melakukan penilaiannya, nilai, observasi dan periksa kelengkapan dokumen guru. Ya, kita sebagai bawahan dulu ya, kumpulkan dokumen ya. Unggah dokumen KOSP dan kehadiran kelas satuan pendidikan Anda ya. 2 ya. Oke, kita klik kumpulkan ya di sini. Nah, di sini ada 2 ya, ada dokumen KOSP, ada dokumen kehadiran kelas. Karena ini saya hanya punya dokumen KOSP saja, maka nanti tidak bisa dikumpulkan ya. Ini harus lengkap dulu ya. Tapi kalau mau coba diunggah boleh aja ya, kita klik unggah.
Nah, kemudian ini kan dokumen KOSP-nya ya. Kita klik dokumen KOSP, kemudian kita open. Ya, sudah ya, seperti ini. Nah, ini kalau sudah lengkap bisa dikumpulkan, karena belum lengkap tidak bisa dikumpulkan. Kita coba ya, kalau kita kembali apakah ini hilang atau tidak ya. Kita hilang ternyata ya. Jadi enggak apa-apa, yang penting sudah siap dokumennya, nanti bisa diunggah bareng-bareng kalau kehadiran kelasnya sudah lengkap sampai bulan Mei atau Juni, guru-gurunya ya. Oke, ini kita sebagai bawahan ya, sebagai bawahan. Apa juga yang bisa kita cek di sini? Ada cek dimensi rapor pendidikan guru ya. Kita lihat manajemen kelasnya di sekolah kita masih kurang. Dipilih 20, ini guru yang milih manajemen kelas pada saat dia memilih praobservasi ya, atau persiapan observasi. Di sini tidak ada yang dipilih untuk dukungan psikologis karena sudah cukup, dan yang kurang ini juga dipilih oleh 5 orang guru untuk metode pembelajaran. Nah, ini yang bisa kita cek ya. Oke, kita tinggalkan ini hanya untuk mengetahui apa yang dipilih oleh guru-guru kita ya. Nah, sekarang kita pindah posisi kita sebagai atasan ya, sebagai manajer. Ini ada di sini ya, nilai observasi dan periksa kelengkapan dokumen oleh guru ya. Kita klik aja cek daftar guru. Oke, kita lihat di sini sudah ada jadwalnya. Ada yang belum diisi jadwalnya, ini berarti gurunya belum mengisi jadwal observasinya, dan juga belum mengunggah RPP-nya ya, mengunggah RPP-nya. Kemudian juga menceklis perilaku di persiapan observasinya ya, seperti itu. Kita cek guru yang sudah mengumpulkan, membuat jadwal dan mengumpulkan dokumen ya. Ini ada nih. Di sini tertulis Senin 11 Maret 2024 jadwalnya ya, jadwalnya. Apakah bisa dinilai jadwal 11 Maret ini sekarang? Kita coba aja ya. Tapi menurut saya karena di Maret itu misalkan gurunya ngajar di kelas 12, yaitu banyak sekali asesmen akhir, kemudian kalau dulu ujian itu ada namanya asesmen sumatif akhir, ada ujian praktik dan sebagainya. Kalau dilaksanakan observasi di bulan Maret itu akan waktunya nanti tumburan dengan ujian ya, seperti itu kan, tidak bisa kita observasi pada saat ujian ya. Langsung saja kita coba ya, kita nilai walaupun 11 Maret ya. Kita lihat jadwalnya Senin 11 Maret. Kita cek dulu sebelum kita penilaian ini, cek dulu kelengkapan dokumen. Ini bisa cek juga ya. Perilaku kerja, untuk perilaku kerja ini masih ditutup ya. Penilaian dapat dilakukan mulai 1 Mei 2024 khusus perilaku kerja. Ini yang seperti saya sampaikan ya, kalau di laman kepala sekolah. Jadi guru-guru yang berburu sertifikat kemana-mana, ikut webinar dan sebagainya, itu ternyata hanya diperiksa ya. Untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan itu hanya kelengkapan dokumennya diperiksa ya, tidak dinilai. Yang dinilai apa? Seperti tutorial saya sebelumnya, yang dinilai adalah 1, observasi kelas yang dinilai. Yang kedua adalah perilaku kerja. Jadi utamakan kerja di kelasnya bagus ya, observasi bagus. Tapi juga jangan saat observasi saja ya, setiap hari masuk kelas juga harusnya bagus ya. Tapi untuk penilaian kan tidak bisa kepala sekolah masuk setiap hari untuk mengobservasi ya. Tapi pas observasi kelas usahakan bagus performance-nya sehingga nilainya baik. Kemudian yang kedua perilaku kerjanya. Perilaku kerja kan ada perilaku kerja berakhlak gitu ya. Itu juga harus bagus. Tapi kepala sekolah ini bisa menilai perilaku kerja mulai tanggal 1 Mei 2024. Jadi belum bisa dinilai ya. Yang bisa dinilai adalah observasi kelas. Ya, sebelum kita nilai kita cek dulu kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh guru yang kita klik tadi ya. Ini gurunya namanya. Kemudian kita periksa. Si guru ini mau mengumpulkan 32 poin dengan cara meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai pelatihan mandiri di PMM ya. 8 poin belum dikumpulkan, berarti dia belum mengumpulkan sertifikat ya, sertifikat ini. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. 24 poin. Wah, udah dikumpulkan ini. Kita lihat ya, 24 poin itu kita cek.
Oh, ini ya sudah dikumpulkan sertifikatnya. Kalau kita mau cek ya, bisa saja kita cek di sini. Misalkan ini kita cek. Nah, ini kalau mau ngecek di download dulu ya. Di download dulu. Oke. Kalau sudah download kita cek apakah benar-benar sertifikatnya benar apa salah ya itu ya. Siapa tahu dia bohongan aja. Oke. Nah, ini namanya sebagai narasumber ya. Oke, berarti 8 poin benar. Ya. Cocok ini ya. Berarti sertifikatnya lewat Kombel Gerak 6 ya. Sebagai narasumber berarti 8 poin. Oke. Ini kalau kita mau cek satu-satu boleh aja ya. Oke, kita tutup. Nah, ini kalau mau dicek satu-satu boleh. Ini tadi sebagai sampel kita cek satu bahwa dia sebagai narasumber berbagi praktik baik 3 kali, berarti 8 kali 3 sama dengan 24 poin. Ya, ini ya, cek 24 poinnya. Tinggal guru ini kurang 8 poin untuk standar ekspektasi yaitu 32 poin. Masih ada yang bertanya nih, kalau nggak 32 poin, 8 poinnya nggak terpenuhi gimana Pak? Ya kita ngobrol dong dengan kami sebagai kepala sekolah gitu ya. Ngobrol. Kenapa 8 poin ini tidak terpenuhi? Misalkan ini kan lewat PMM ya, pelatihan mandiri lewat PMM dan saat ini masih menunggu validasi terus sudah beberapa bulan sampai bulan penilaian nanti bulan Mei, bulan Juni tidak rampung validasinya sehingga kita tidak mendapatkan sertifikat, maka kita tidak mungkin sebagai guru itu mengupload sertifikatnya karena belum divalidasi. Maka ini sampaikan kepada kepala sekolah kita sudah melakukan aksi nyata di PMM, ternyata masih validasi Pak, belum muncul sertifikatnya sehingga kita tidak bisa unggah. Bisa nggak? Ya bisa aja. Pasti kepala sekolahnya bijaksana kok ya. Tahu permasalahan kita, yang penting kita ngobrol dengan kepala sekolah dan tahu keadaan kita sehingga nanti ekspektasi 32 poin ini walaupun tidak terpenuhi tapi ada alasan yang jelas kenapa tidak terpenuhinya, maka ya kita tetap masuk ekspektasi minimal baik ya. Oke gitu. Kita balik lagi sekarang ya. Sudah kita cek kelengkapan dokumennya ya. Kemudian kita menilai observasinya. Kemarin kita sudah ada tutorial tentang bagaimana cara persiapan observasi ya. Pada saat persiapan observasi itu ternyata bisa juga dilakukan observasi loh ya. Jadi mulai bulan Februari itu sudah bisa melakukan observasi kelas juga, bukan hanya pra observasi. Kita lihat ini jadwalnya Maret ya, 11 Maret 2024. Kita cek. Ternyata si guru ini ternyata sudah melakukan observasinya di bulan Februari bukan bulan Maret karena ini sudah kadung dikumpulkan nggak bisa diedit ya. Bisa enggak? Sekarang kita lakukan penilaian ya. Kita nilai, klik nilai. Oke. Kemudian di sini ya. Isi rubrik observasi kelas sesuai jadwal tanggal 11 Maret 2024 seharusnya. Kita mencicil karena tidak semua guru sudah mengupload dokumennya, yang sudah diupload ternyata salah jadwalnya, enggak apa-apa ya. Yang selanjutnya mudah-mudahan tidak salah jadwal ya, karena pas 11 Maret ini pas ujian praktik kalau nggak salah ya. Kita lanjutkan ya, klik. Nah, di sini. Ini yang harus dilakukan oleh kepala sekolah ya, menilai fokus perilaku yang diobservasi oleh guru. Nah, guru kan sudah mengumpulkan formulir A dan formulir B ya. Yang belum dapat formulir bisa cek deskripsi, nanti ada link untuk download formulir ini ya, formulir A dan formulir B. Ini guru ini sudah melakukan observasi dan kepala sekolah sudah melakukan observasi maksudnya kepada guru ini pada tanggal 2 Februari 2024, padahal jadwalnya tanggal 11 Maret. Nah, dia sudah melakukan melakukan observasi kelas pada 2 Februari ya. Ternyata gitu. Tapi tidak sesuai dengan jadwal, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya di sini nih. Hasilnya. Nah, fokus perilaku yang dilihat ini ya. Sebenarnya pada saat form A dikumpulkan, guru ini hanya fokusnya di sini nih. Fokusnya di perilaku strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik.
Nah, ternyata pada saat kita mengobservasi sebagai kepala sekolah, kita amati guru tersebut, ternyata ini muncul semua nih. Maka kepala sekolah juga harus, tidak harus ya sebenarnya, kepala sekolah juga boleh menambahkan fokus perilakunya yang pada saat dia masuk kelas mengobservasi itu, dia ngelihat bukan hanya ini yang dia lihat, ada yang lain juga yang dilihat sesuai dengan PMM ya. Sesuai dengan PMM, kan ini kalau di laman kepala sekolahnya ada 1 ya, kemudian 2, ini yang di checklist oleh gurunya di sini. Ini bisa kita lihat di sini ya. Di sini ya. Nih, fokus perilakunya adalah guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Hanya ini yang dicentang oleh gurunya pada saat pra atau persiapan observasi. Dan ternyata menemukan yang lain bisa saja dicentang ya. Oke, ini jelas sudah diklik ya, karena ini yang utama. Nah, ternyata muncul yang lain, boleh saja ya. Nah, ini catatannya dicatat oleh kepala sekolah di sini nih. Yang ini diisi oleh gurunya ya. Nah, sebenarnya ini diisi oleh gurunya. Ini saya minta tolong kepada guru saya untuk mengisi juga yang ini, karena di saya nggak muncul ya. Nah, ini kita dapat dari mana nih gurunya ini untuk mengisi ini supaya lebih cepat dan lebih mudah? Didapat dari loginnya ya di pengelolaan kinerja PME-nya masing-masing guru. Nah, kita cek ya, si Pak Anies ini sudah melakukan observasi ya, tapi perilakunya cuma 1. Karena diamati oleh kepala sekolah ada 3 perilaku yang muncul, maka dia disuruh untuk mengisi perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Dari mana Pak Anies ini bisa mendapatkan itu? Ini laman guru ya, laman guru. Nah, seperti ini ya, kita lihat dari awal ya, laman gurunya, kemudian cek langkah observasinya. Oke, kemudian cek rinciannya. Nah, kita dapat rubriknya itu dari sini nih. Klik di sini nih, cek rubrik observasi. Nah, di sini nih tinggal kita copy aja ya. Ini misalkan tadi yang difokuskan yang cuman ini. Nah, ini sudah tercopy di sini ya. Nah, yang lain itu bisa di copy di yang lainnya ya, yang nomor 1 ini copy ya, yang perilaku yang tidak yang dihindari di copy aja nih, tinggal klik kanan copy, kemudian paste di Excelnya ini. Oke ya, sudah selesai ya. Kemudian tugas kita sebagai kepala sekolah adalah mengobservasi. Nah, hasil observasinya adalah seperti ini penilaiannya ya. Belum dilakukan tapi belum efektif, dan dilakukan dan efektif. Kemudian kita membuat catatan. Oke, ini catatan oleh kepala sekolah ya. Yang pertama misalkan sudah dilakukan oleh gurunya secara efektif, kita centang di sini. Kemudian catatan kita apa ini? Misalkan kita mengambil poin ketiga ya, guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Dengan cara apa? Cara yang digunakan untuk mencairkan suasana kelas oleh guru ini adalah memanfaatkan permainan word wall ya, word wall. Game-game itu ya, ketika siswa mulai merasa jenuh. Ini efektif banget menurut kepala sekolahnya ya. Coba dilakukan catatan ini, dituliskan catatan ini. Oke, yang kedua ini dilakukan dan efektif juga. Kemudian dicatat lagi. Nah, pembagian peran sebagai kelompok sudah efektif banget. Yang ketiga, sudah dilakukan tapi belum efektif. Nah, catatannya apa? Nih ya, sudah ada keyakinan kelas oleh dengan wali kelasnya, dipakai aja sama gurunya. Kan belum tentu sesuai ya, sehingga dia muncul rekomendasi. Ya, rekomendasi ini juga ditulis oleh kepala sekolah ya. Rekomendasinya apa? Misalkan ini kata-katanya, guru boleh saja memanfaatkan kesepakatan kelas yang sudah ada, tetapi sebaiknya juga menambahkan kesepakatan kelas secara mandiri dengan siswanya, sehingga masing-masing guru juga punya kesepakatan atau keyakinan kelas dengan siswanya itu per mapel ya, tidak hanya ngambil dari kesepakatan kelas yang ada oleh yang disepakati dengan wali kelasnya gitu ya. Ini rekomendasi contoh aja seperti itu. Nah, kalau kita sudah melakukan observasi beneran kita sudah melakukan observasi beneran, kita kan sudah punya data ini. Kalau udah punya data ini, langsung kita masukkan ke penilaian di PMM gitu ya. Tapi kalau belum punya data ini, kita juga meraba-raba. Jadi benar-benar lakukan observasi, kemudian catat penilaiannya, catatannya sama rekomendasinya. Kita tinggal mindah aja ya. Kita lihat ya di sini. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif sudah dilakukan dan
efektif ya. Kita klik di sini. Catatannya sudah kita catat juga di sini. Tinggal copy aja nih. Copy. Paste di sini ya. Oke, sudah selesai. Ini dilakukan dan efektif juga. Kita copy lagi di sini. Yes, gampang banget ya. Nah, yang ketiga dilakukan tapi belum efektif. Oke. Klik di sini, kita copy lagi. Oke. Kita paste di sini. Oke, selesai. Ini tinggal apa saja rekomendasi yang bisa meningkatkan praktik kinerja guru. Nah, kita klik lagi di sini, kan sudah kita tulis dari rekomendasinya. Oke, kita copy, kita masukkan. Aduh, salah ya. Kita masukkan ke sini. Nah, sudah selesai. Tinggal kita klik kumpulkan ya. Kalau sudah kita anggap selesai ya, kita klik kumpulkan. Nah, kalau teman-teman kepala sekolah pengen melihat atau mengecek modul ajar atau RPP atau asesmen yang di-upload oleh gurunya, itu bisa dicek di sini ya. Ini kalau dicek ini akan muncul RPP-nya. Klik aja nanti langsung download ya. Kita cek aja. Bener nggak yang dilakukan di kelas itu sesuai dengan RPP-nya, misalkan seperti itu ya. Dan ini adalah rubriknya. Kalau belum dilakukan itu seperti ini, sudah dilakukan tapi belum efektif seperti ini, dilakukan dan efektif itu seperti ini. Rubriknya sudah ada. Ya, wajib pilih salah satu ini sudah. Oke, selesai ya. Bisa simpan draft atau bisa kita kumpulkan dan bisa juga dicetak. Ini kalau dicetak klik di sini. Nah, ini bisa dicetak nih. Harusnya ini bukan potret ya tapi landscape. Yes, sesuai banget nih. Tinggal di print. Nah, ya. Selesai, tinggal kita save sebagai PDF, nanti kita print ya. Atau cukup pakai ini juga boleh ya. Ini Excel ini sesuai dengan format yang dikasih di Perdirjen GTK 7607 ya. Boleh aja pakai ini juga boleh, pakai yang dari dari PMM juga boleh. Oke, karena kita sudah yakin, kita klik kumpulkan. Kalau belum yakin simpan draft aja dulu, nanti bisa cek ulang ya. Kita kumpulkan ya, klik kumpulkan. Ini sebagai previewnya. Saya mengerti tidak dapat diubah lagi ya. Kita klik centang, kemudian kita klik kumpulkan. Kalau mau diubah boleh ya, tapi ini kita sudah yakin, berarti kita kumpulkan. Klik kumpulkan. Oke, berhasil kumpulkan dokumen. Nah, oke, sudah dinilai ya. Kemudian kita menginfokan kepada gurunya tersebut kalau observasinya itu sudah dinilai. Walaupun ini sebenarnya tanggal 11 Maret ya, kita coba cek di laman gurunya. Pak Guru, Bu Guru, saya sudah nilai observasimu. Sekarang coba cek PMM atau pengelolaan kinerja PMM di login gurunya ya. Kita coba cek ya di login guru yang dinilai tersebut. Ini saya mengerti dulu, kemudian kita kembali ke sini ya. Ini kita lihat di login gurunya. Oke, kita cek langkah observasinya. Nah, menunggu atasan melakukan observasi, ternyata sudah diobservasi. Kita lihat hasilnya yang telah dinilai tadi ya. Kita klik cek rincian. Nah, ini ya. Oke, kemudian kita lihat isi dokumen tindak lanjut sekarang sudah terbuka nih ya, sudah terbuka. Nah, kalau untuk isi dokumen tindak lanjut ini ya, kita harus mengisi form C di sini ya, form C. Nah, ini belum diisi ya. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? Nah, untuk dokumen tindak lanjut ini nanti akan saya berikan tutorial tersendiri ya, supaya kita tidak terlalu panjang nih videonya nih. Jadi intinya tadi ya, sebagai kepala sekolah yang pertama sebagai bawahan apa yang harus dikumpulkan tadi udah ada. Kemudian sebagai atasan kita bisa menilai praktik kinerja atau observasi dari bawahan kita atau guru-guru kita. Untuk tindak lanjutnya kita berikan nanti tutorialnya di lain waktu ya. Kita nanti waktunya terlalu panjang nih. Yang penting walaupun Februari kita sudah bisa melakukan observasi kelas, menilainya
ya. Apakah tindak lanjut bisa dilakukan? Bisa. Ini sudah bisa nih. Kita klik ya. Coba lihat, klik. Nah, ini bisa dilanjutkan oleh gurunya. Nanti kita bisa cek di laman kepala sekolahnya bahwa gurunya itu sudah melakukan tindak lanjutnya. Untuk tindak lanjutnya kita pending dulu ya. Cukup sekian video dari saya untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah ini, kita pending dulu. Tapi kita sudah punya gambaran bahwa jangan nunggu jadwal yang resmi dari PMM, karena waktu kita juga nanti terbatas. Nyicil dulu ya nilai guru yang sudah melakukan observasi, dan katakan kepada gurunya atau infokan bahwa walaupun jadwalnya Maret sudah terlanjur, misalkan bisa kita laksanakan di bulan Februari ini ya, walaupun jadwalnya bulan depan. Oke ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini mencerahkan, bantu kita. Maaf terlalu panjang menjelaskan supaya kita itu mindsetnya juga nggak terlalu panik gitu ya. Garapannya sebenarnya sangat mudah, nggak terlalu sulit. Oke, kita lanjut di video selanjutnya nanti tentang tindak lanjut ya, menilai tindak lanjut oleh guru. Sampai ketemu lagi dan salam.